Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabila Razi dengan NIM 66612300171 dari kelas 3C. Saya ingin menganalisis visi, misi, tujuan, dan sasaran dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang pertama, ada visi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu terwujudnya Untirta sebagai Integrated Smart and Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2023. Hasil analisis yang saya dapatkan yaitu visi dari Untirta ini sudah sesuai karena jelas menggambarkan tujuan jangka panjang dan berorientasi masa depan. Hal ini dibuktikan dengan adanya salah satu kata kunci yang terdapat di visi Untirta, yaitu kata terwujudnya. Yang kedua, ada misi Untirta. Misi Untirta terdiri dari 3 poin. Yang pertama, meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Poin yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang inovatif, berbasis kebutuhan nyata sesuai dengan perkembangan zaman. Poin yang ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated Smart and Green University. Hasil analisis yang saya lakukan dari misi Untirta ini yaitu sudah sesuai karena berorientasi pada masa sekarang, yaitu berfokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian sesuai dengan kebutuhan saat ini. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya salah satu kata kunci dari misi Untirta yang menyatakan bahwa itu merupakan sebuah misi, yaitu kata meningkatkan. Dengan menekankan inovasi dan relevansi, maka misi Untirta ini jelas menunjukkan komitmen untuk beradaptasi dan berkembang. Selanjutnya ada tujuan dari Untirta. Tujuan Untirta terdiri dari 6 poin. Yang pertama, tercapainya lulusan berdaya saing di kawasan ASEAN yang berkepribadian, berkarakter, dan menjunjung budaya lokal. Poin yang kedua, terwujudnya kemandirian institusi sebagai lembaga yang bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN yang didukung oleh tata kelola yang baik dan kemitraan strategis di dalam dan di luar negeri. Yang ketiga, tercapainya mutu dan kompetensi dosen dan pegawai yang mampu merespon perubahan global. Yang keempat, tercapainya hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang berkualitas dan terpublikasi dengan reputasi nasional dan internasional. Yang kelima, tercapainya hilirisasi riset yang dapat dimanfaatkan para pemangku kepentingan. Yang keenam, terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana yang terintegritas, smart, and green. Hasil dari analisis yang saya lakukan pada tujuan Untirta, yaitu di mana tujuan dari Untirta ini tidak sesuai. Hal ini dikarenakan jumlah misi dan jumlah tujuan Untirta ini tidak sesuai jumlahnya. Sebaliknya, agar tujuan dapat lebih efektif, perlu dilakukan penyesuaian jumlah dan yang selaras dengan misi utama dari Untirta itu. Demikian upaya yang dilakukan akan lebih fokus dan terarah. Selanjutnya ada sasaran dari Untirta. Sasaran Untirta terdiri dari 30 poin, di mana poin pertama yaitu terwujudnya pengembangan karir dan prestasi mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan daya saing lulusan dengan memiliki sertifikat kompetensi dan soft skill yang memadai sehingga dapat langsung bekerja atau melanjutkan studi atau berwirausaha. Yang ketiga, terwujudnya program pasca sarjana, prodi doktoral, dan penambahan prodi magister. Yang keempat, meningkatkan peran kegiatan mahasiswa dalam kampus merdeka atau belajar dan berprestasi di tingkat nasional atau internasional. Yang kelima, meningkatnya peran dosen di luar kampus sebagai praktisi industri.
Yang keenam, meningkatkan peran dosen sebagai pembina mahasiswa dalam meraih prestasi nasional atau internasional. Yang ketujuh, meningkatnya kompetensi dosen yang bergelar S3 dan bersertifikasi kompetensi. Yang kedelapan, meningkatnya fungsional dosen dengan rektor, kepala, dan guru besar. Yang kesembilan, meningkatnya kompetensi dan kesejahteraan dosen dan tenaga didik di Untirta. Yang ke-10, meningkatnya jumlah publikasi dosen di jurnal nasional dan internasional yang bereputasi. Yang ke-11, meningkatnya kerjasama prodi dengan kemitraan industri dan dunia usaha. Yang ke-12, terwujudnya penyempurnaan instrumen sistem numerisasi. Yang ke-13, menguatkan mutu kelembagaan Untirta di level nasional dan internasional. Ke-14, terfasilitasinya pembentukan komunitas riset di setiap prodi. Ke-15, terwujudnya Pusat Unggul IPTEK atau PUI terakreditasi PDIKT. Yang ke-16, meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian masyarakat. Yang ke-17, terwujudnya laboratorium riset terpadu untuk layanan industri. Ke-18, meningkatnya jumlah publikasi dosen di jurnal nasional dan internasional terpublik. Yang ke-19, meningkatnya keluaran penelitian dan pengabdian masyarakat yang diakui nasional atau internasional atau diterapkan di masyarakat. Yang ke-20, meningkatnya kerjasama riset dengan lembaga nasional dan internasional. Ke-21, terfasilitasinya akselerasi hilirisasi riset inovatif dan pengembangan inkubator bisnis. Ke-22, meningkatnya kolaborasi riset inovatif antar praktisi industri dan akademisi. Yang ke-23, terselenggaranya pameran hasil riset inovatif berskala nasional dan internasional. 24, meningkatnya status akreditasi program studi di level nasional dan internasional. Ke-25, meningkatnya ranking Untirta di tingkat nasional dan internasional. Ke-26, menguatnya infrastruktur ICT dalam mendukung smart and good university governance. Ke-27, terwujudnya pembangunan infrastruktur kampus Sindang Sari berkawasan lingkungan. Ke-28, terwujudnya transportasi yang terintegrasi antara zona kampus Untirta. Ke-29, terwujudnya penyiapan pembangunan rumah sakit pendidikan melalui hibah. Yang ke-30, terwujudnya daya dukung keputusan berbasis platform It's Green University. Hasil analisis dari sasaran Untirta yaitu sasaran yang ditetapkan oleh Untirta ini tidak sesuai. Hal ini dikarenakan sasaran Untirta tidak memenuhi kriteria SMART, ketidakadaan batasan waktu atau time bound pada sasaran tersebut membuat Untirta sulit untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai. Tanpa adanya tenggat waktu yang jelas, sasaran menjadi tidak spesifik, tidak terukur, dan tidak terrealisasi. Akibatnya, sulit untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang telah ditetapkan. Sekian, analisis visi, misi, dan tujuan dan saran dari kesimpulannya. Visi dan misi Untirta sudah jelas dan relevan, menunjukkan orientasi yang jelas terhadap masa depan dan kebutuhan saat ini. Namun, tujuan dan sasaran Untirta yang ditetapkan perlu disesuaikan agar sejalan dengan misi utama Untirta dan memenuhi kriteria SMART. Tanpa penyesuaian ini, efektivitas strategi yang diterapkan sulit untuk dievaluasi. Sekian hasil analisis visi, misi, tujuan, dan sasaran dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.